Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas nih apa saja yang menjadi penyebab kegagalan di jalur SNBP dan bagaimana sih strategi agar kita bisa lolos di jalur SNBP tahun 2023 ini. Nah, berkaca dari hal tersebut, di sini saya akan sedikit bercerita mengenai pengalaman saya mengikuti SNMPTN tahun 2022 kemarin. Jadi, saya itu di sekolah adalah peringkat paralel, yaitu peringkat kedua dengan nilai rata-rata itu 89. Dan mata pelajaran yang menonjol itu ada di matematika, kemudian di biologi dan kimia. Nah, pada saat itu saya mengambil atau memilih jurusan di dua program studi di satu PTN, yaitu pilihan pertama adalah agribisnis, kemudian pilihan kedua adalah agroekoteknologi. Dan uniknya, teman-teman, peringkat 1, 2, dan 3 di SMA saya itu tidak ada yang lolos di jalur SNMPTN. Akan tetapi, peringkat 4 ke bawah itu banyak dari teman-teman saya itu yang lolos di jalur SNMPTN. Nah, bagaimana sih hal tersebut bisa terjadi? Nah, mari kita bahas. Nah, jadi pada saat itu saya mendaftar di sebuah PTN, dan menurut saya nilai 89 ini masih menjadi kategori ya, bisa lolosnya harusnya di agribisnis pilihan pertama atau di agroekoteknologi. Karena saya juga mencantumkan berbagai sertifikat prestasi penunjang seperti Olimpiade Matematika dan berbagai olimpiade yang diselenggarakan juga oleh berbagai platform digital. Nah, akan tetapi masih belum lolos. Setelah saya tanya-tanya dengan guru BK, ternyata ada kakak kelas saya tahun kemarin itu yang lolos di SNMPTN di jurusan matematika, namun tidak diambil. Dan kami pikir itu yang di blacklist itu adalah di jurusan matematikanya saja, teman-teman. Ternyata tahun kemarin itu tidak ada satu pun yang bisa lolos di universitas tersebut di jalur SNMPTN. Jadi sekolah kami itu kena blacklist karena ada kakak kelas yang tidak mengambil prodi matematika. Nah, jadi ini perlu teman-teman ketahui juga ya. Track record alumni itu sangat penting sekali di sebuah universitas. Bagaimanakah perkembangan alumni di universitas tersebut? Apakah baik ataupun tidak baik? Maka record alumni perlu teman-teman pantau. Maka teman-teman bisa tanya nih ke guru BK agar dalam proses pendaftaran di SNBP tahun ini itu memiliki kepastian nih bahwa sekolah teman-teman itu tidak kena blacklist akibat kakak kelas yang tidak mengambil prodi tersebut. Jadi ada teman saya itu yang mengambil prodi matematika, pilihan pertama, pilihan kedua itu adalah kimia di sebuah universitas. Dan ya memang, karena kenapa bisa lolos, itu karena yang pertama itu nilainya juga memenuhi. Yang kedua itu karena ada alumni atau track record alumninya baik. Yang ketiga itu dia juga mencantumkan sertifikat penunjang berupa sertifikat olimpiade, kimia, biologi, dan lain-lainnya. Namun ada juga teman-teman yang tidak mencantumkan juga bisa lolos. Itu karena salah satu alasannya adalah prodi tersebut sepi peminatnya. Nah, dari berbagai hal tersebut, kesimpulan dari penyebab kegagalan di SNMPTN tahun kemarin itu karena yang pertama, dari sekolah sendiri itu adalah track record alumni itu kurang baik, teman-teman. Yang kedua itu karena sekolah terkena blacklist. Dan kemudian dari siswa sendiri itu yang pertama salah nih dalam menentukan pilihan jurusan. Misalnya itu teman-teman pilihan pertamanya itu adalah agribisnis. Kemudian pilihan kedua adalah kedokteran. Ini sudah jelas bunuh diri ya. Sudah jelas bunuh diri, teman-teman. Jadi pilihan prodi yang ketat itu jadikan pilihan pertama. Pilihan pertama. Misalnya tadi kedokteran harus jadi pilihan pertama. Pilihan keduanya baru di agribisnis. Yang selanjutnya adalah nilai ini belum cukup memenuhi prodi tersebut. Misalnya ya, nilai teman-teman itu adalah 75 dan teman-teman itu mengambil kedokteran. Ini juga sudah jelas bunuh diri. Kemudian kurangnya sertifikat penunjang. Memang sertifikat penunjang ini tidak wajib ya teman-teman, namun ini juga bisa membantu teman-teman ya menambah nilai agar bisa lolos di jalur SNBP. Nah, dari berbagai penyebab kegagalan tersebut, ada nih beberapa strategi yang bisa teman-teman terapkan.
Nah, strategi yang pertama itu adalah pastikan sekolah teman-teman aman dari blacklist. Ya, yang pertama itu adalah pastikan sekolah teman-teman ini tidak terkena blacklist ya. Dan pastikan juga ada alumni yang memiliki track record baik di universitas tersebut. Setelah sudah dipastikan, langkah yang kedua itu adalah teman-teman, misalnya teman-teman peringkat yang bawah nih. Nah, teman-teman ingin mengambil program studi yang peminatnya cukup banyak di kalangan teman-teman di SMA kalian. Nah, maka teman-teman bisa kompromi nih dengan sesama teman dan mendatangi guru BK ya bahwa saya ingin mendaftar di program studi tersebut, namun nilai saya segini dan peringkat saya segini, bagaimana agar bisa lolos di jalur SNBP. Maka mungkin akan ada kompromi untuk peringkat eligible atas dan eligible yang bawah. Jadi kita harus berkompromi teman-teman. Memang di jalur SNBP ini itu lagi tinggi-tingginya egois ya teman-teman, tinggi-tingginya egois di kalangan para siswa agar mereka bersaing nih agar bisa lolos di jalur SNBP. Namun teman-teman harus tetap mencoba. Untuk peringkat bawah khususnya teman-teman harus berkompromi atau bertanya nih kepada guru BK baiknya seperti apa. Nah, setelah langkah 2 selesai, langkah ketiga itu adalah terkait rasional nih dalam memilih. Artinya sesuai dengan nilai. Seperti yang saya katakan tadi bahwa nilai 75 ya, teman-teman harus rasional dengan nilai 75. Teman-teman tidak bisa nih ambil kedokteran karena banyak pesaing di luar sana yang memiliki nilai lebih tinggi dari teman-teman. Kemudian langkah yang keempat adalah teman-teman harus memperkuat nilai dengan sertifikat penunjang. Ya, sertifikat ini sangat baik bagi teman-teman ya untuk menunjang nilai yang kurang atau rendah. Dengan adanya sertifikat maka teman-teman akan terbantu dan insya Allah bisa tembus di jalur SNBP. Dan jangan lupa poin kelima adalah berdoa. Ya, teman-teman juga harus berdoa di jalur SNBP ini agar bisa lolos. Namun jangan juga mengharapkan di jalur SNBP. Teman-teman harus mempersiapkan SNBT dan teman-teman harus belajar secara matang di jalur SNBT nanti. Ya, jadi jangan mengharapkan 100% di jalur SNBP. Teman-teman juga harus berjuang dan belajar mengisi waktu dengan optimal untuk mempersiapkan UTBK SNBT tahun 2023. Baik. Nah, cukup sekian kiranya tips singkat yang bisa saya berikan mengenai strategi yang bisa teman-teman lakukan para pejuang SNBP tahun 2023. Nah, demikian video yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa terbantu nih dan bisa bermanfaat. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagram ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.